Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Emawati Y.R. Baule. Ungkapan situasi. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini, tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir memperbarui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan pujian, kami bersimpuh dalam doa, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu 2 ayat 15, nas pembimbing kita menyatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Silakan duduk kembali. Doa hari ini disampaikan secara silih berganti. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin. Inilah saatnya bagi kita
Mari siapkan hati, pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah yang menganugerahkan keselamatan melalui Kristus Putramu yang tunggal, firman yang hidup. Ya Roh Kudus, tuntun kami dalam mendalami firman-Mu, serta kami dapat memaknai, merenungkan secara mendalam dalam rangkaian juga syukur 73 tahun perjalanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami mengerti bahwa kami diutus untuk menjadi saksi bagi Tuhan dan meneruskan kasih keselamatan-Mu lewat sikap kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-ngikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita perhatikan Wahyu pasal 2 ini. Tema yang disampaikan Lembaga Alkitab Indonesia kepada jemaat di Efesus. Jemaat Tuhan, kota Efesus merupakan pusat perdagangan di Asia Kecil. Bahkan juga
Di dalamnya ada sebuah stadion besar yang mampu menampung 25.000 orang untuk berolahraga. Ya, terkenal juga Efesus ini. Lalu juga kepada kita mendapatkan informasi di kota itu pun terdapat ribuan kuil pemujaan dewa-dewi. Pernah Bapak Ibu mendengar nama Dewi Artemis? Kuil-kuil yang besar dan megah dibangun di sana. Kemudian juga kita mendapatkan informasi bahwa kota Efesus adalah juga merupakan pusat lokasi banyaknya dukun klinik. Banyak orang datang ke Efesus untuk berobat. Dukun berobat banyak di sana, begitu ya. Dan kita juga mendapatkan cerita lewat Kisah Para Rasul pasal 20. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di Alkitab kita, Kisah 20 ayat 29 sampai 31, di situ kita juga menemukan kisah tentang Rasul Paulus yang sangat dekat dengan jemaat di Efesus. Bapak Ibu bisa lihat nanti di situ. Mari kita perhatikan ayat bacaan kita hari ini. Ayat 1 katakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kitab Wahyu penuh dengan simbol-simbol, penuh juga dengan istilah-istilah yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi yang dimaksud dengan 7 kaki dian emas di sini Bapak Ibu, ini mau menunjuk tentang 7 jemaat yang pada masa itu mengalami tekanan-tekanan dari luar gereja, tapi juga mengalami godaan-godaan dari dalam jemaat itu sendiri. Dan saya kira perjalanan gereja Tuhan pasti ya ada tantangan, rintangan, godaan, cobaan, pergumulan, persoalan. Di samping sebagai gereja, pasti juga ada banyak berkat Tuhan yang mengalir dan melimpah dalam kehidupan gereja Tuhan. Jadi kita perhatikan di sini apa yang disampaikan di dalam ayat pertama ini. Dan ayat kedua kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu sebenarnya siapakah kita. Kalau kita lihat di sini, aku huruf besar mau mengatakan Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Tuhan menilai dan melihat segala jerih payah kita. Tuhan bahkan juga memperhatikan ketekunan kita. Dia pun tahu bahwa seringkali mungkin kita tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan atau telah mencobai mereka dengan menyebut sebagai rasul-rasul tapi palsu. Yang sebenarnya tidak demikian. Ya, bahwa engkau telah mendapati mereka adalah pendusta. Artinya lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu segala karya, ketekunan, dan kerja kita. Tuhan juga tahu memberikan penilaian sejauh mana kita lakukan itu di dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan untuk kita jalani. Jadi dengan kata lain juga di sini mau mengatakan Tuhan Yesus memberikan penilaian kepada jemaat yang ada di Efesus ini sebagai sebuah jemaat yang aktif Bapak Ibu. Ya luar biasa ya kalau kita lihat Tuhan memberikan penilaian jemaat ini aktif, jemaat ini tekun, jemaat ini bergiat bahkan kerja keras, itu disampaikan melalui ayatnya yang ketiga. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan tahu. Tapi ada catatan penting, lihat ayat 4.
Namun demikian aku mencela engkau. Wah, ini keras sekali ya kalau Tuhan katakan aku mencelamu, aku mencela Anda, aku mencela saudara-saudara. Ya, dikatakan di situ. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi dari ayat 3 sampai 4 ini kalau dikatakan tetap sabar walau menderita, terus bekerja, tidak kenal lelah, terus melayani apapun yang terjadi. Saudara garis bawah itu ya. Terus melayani apapun yang terjadi. Nah ini repot nih kalau kita perhatikan. Ntar dulu Tuhan, bagaimana mau terus melayani ya kalau saya nggak kuat menghadapi tantangan. Sebentar Tuhan, bagaimana mau terus melayani ya kalau ada yang dalam persekutuan tidak menjadi semangat, tapi justru ada orang-orang tertentu yang jadi batu sandungan gitu. Bagaimana saya mau semangat melayani? Tapi ayat 3 jelas ya Bapak Ibu. Engkau tetap sabar, tetap menderita oleh karena nama Tuhan, dan engkau tidak mengenal lelah. Kan gitu ya. Jangan tahu-tahu tiba-tiba hilang gitu dalam tugas pelayanan. Hanya karena bentuk kekecewaan, kemarahan, ataupun hal-hal yang sebenarnya tidak jelas apa yang mau disampaikan dalam sebuah persekutuan. Lalu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Tuhan katakan ini sabar menderita, tetap terus giat bekerja? Karena mereka mengalami tekanan dari golongan ekstrim kanan. Siapa golongan ini? Golongan ini adalah bekas eksponen orang-orang Yahudi yang menghendaki agar mereka yang bertobat menjadi pengikut Kristus itu harus tetap pegang adat istiadat hukum Taurat secara ketat dan detail. Ya, orang-orang Yahudi ini yang sudah bertobat, mereka mengklaim gitu. Setiap orang Yahudi yang percaya Yesus dan menjadi Kristen, tapi ingat, mereka harus secara rinci menerapkan dengan ketat ketentuan-ketentuan Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi rumit karena sebenarnya ada orang yang mengatakan hukum Taurat tidak lagi dipakai begitu dengan ajaran Kristus. Padahal Kristus bilang, aku datang bukan untuk melenyapkan itu, tapi justru untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Ya, bukan meniadakannya. Ya. Tapi ada orang-orang yang pada saat itu golongan ekstrim terjadi di sini Bapak Ibu. Ya. Dengan demikian ayat ini juga mau mengatakan jemaat tidak boleh diperbudak kepada peraturan-peraturan yang justru ditambah-tambahkan pada ketentuan Taurat. Ya, 10 perintah hukum Taurat Bapak Ibu tahu. Itu bukan saja 10, tapi dibuat lagi seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau terapan-terapan secara detail. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dibuat lagi rincian. Sampai berapa ayat itu? Dari 10 itu bisa 300-an ayat-ayat tambahan. Bayangkan Bapak Ibu. Ini maksudnya apa gitu ya? Ketentuan-ketentuan yang sebenarnya clear dan jelas, tapi acap kali dibuat untuk sesuatu yang justru tidak membangun apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kalau dikatakan Tuhan mencela ya, perbuatan-perbuatan mereka yang meninggalkan kasih. Jadi begini Bapak Ibu, orang-orang Yahudi yang sudah Kristen bertumbuh dalam sebuah persekutuan gereja yang ada di jemaat Efesus. Mereka ibadahnya tekun, mereka menjalankan ketentuan hukum Tauratnya bagus sekali. Walaupun ada tambahan-tambahan ayat, tapi pada sisi yang lain Tuhan katakan sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula, tak melakukan kasih. Kenapa? Mereka sudah merasa lebih beriman daripada yang lain. Kalau yang lain dinilai tidak menjalankan aturan Taurat, mereka bilang itu sesat, kami yang benar. Ya, ini yang terjadi.
Ini yang kita perhatikan, ada juga ketentuan-ketentuan yang diterapkan, atau kalau orang bilang ini loh syariahnya Kristen harus begini. Ya, jadi polisi iman. Kalau polisi iman saya kira membayangkan andai kata di gereja itu ada polisi iman, ya ada enak dan gak enaknya ya. Kalau ada polisi iman ya, iya kan? Ada polisi iman tuh jelas kalau ketentuan ajaran Kristus katakan atau mengajak setiap ibadah hari Minggu semua orang Kristen harus ke gereja gitu kan. Lalu ada polisi imannya. Polisi imannya ngapain? Mereka akan memperhatikan di luaran sana ada menemukan orang-orang Kristen yang tidak berada di gedung gereja pada ibadah hari Minggu, ya ditangkap kan karena dianggap melanggar aturan. Itu yang dimaksud dengan polisi iman. Ya. Saya kira pada satu sisi enak juga ya, ditangkap-tangkepin gara-gara tidak ke gereja gitu. Kenapa? Pergi dari rumah begitu kan, pakai baju bagus-bagus, nggak nyampe di sini gitu. Nyampainya di mall lah. Polisi iman akan perhatikan itu, akan mengamati. Oh ini kan majelis nih, ini presbiter di Penatua nih gitu, atau diaken gitu ya. Kok kelakuannya kayak begitu ya? Catat, melanggar ketentuan ini. Atau sebaliknya juga begitu. Ya. Ada orang-orang Kristen yang kelihatan pakai kalung salib di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka ternyata tidak berlaku tertib. Yang orang lihat adalah tuh orang Kristen tadi ngebut-ngebut, nabrak, lari. Ciri-cirinya apa? Orang itu tadi pakai kalung salib. Waduh, malu juga kita. Nah, hal-hal ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau polisi iman itu tadi dikatakan mencari-cari kesalahan orang lain. Siapa yang sesat, siapa yang jadi hakim atau bahkan jaksa penuntut begitu ya. Salah ini. Wah ini gak benar nih pemimpinnya nih. Gak benar nih organisasi kayak begini. Semua disikapi dengan kritikan-kritikan yang mungkin secara sekilas nampaknya. Oh iya ya, benar juga tuh dikritik. Ya. Tapi Tuhan bilang, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Untuk apa dinilai kemudian seolah-olah saleh dan taat, tapi tidak melakukan kasih Kristus itu dalam kehidupannya. Dari Tuhan Yesus memuji jemaat yang ada di Efesus, namun Tuhan Yesus mengingatkan jangan berlebihan. Ya, kenapa? Ukurannya kasih. Ya, ukurannya kasih. Kasih itu mencukupkan. Kasih itu melengkapi dan menyempurnakan. Ortodoksi memegang jalan lurus penting, tapi tidak boleh ekstrim atau apalagi menghakimi. Nggak bisa dong. Ya, dan Tuhan tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu ayat 5 katakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi jemaat Efesus semula melakukan hukum kasih. Begitu ketentuan-ketentuan Taurat ditambah-tambahkan, lalu mereka merasa saleh dengan taat kepada ketentuan hukum atau dianggap sebagai ajaran benar, di luar itu salah, maka Tuhan katakan bertobat dan lakukan seperti apa yang semula engkau lakukan, adalah mereka melakukan kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lihat juga ayat 6 dan 7, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, golongan Nikolaus itulah golongan ekstrim kanan. Dalam persatuan gereja juga ada ya, ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Jadi bukan cuma di luaran sana yang mungkin kita dengar, oh ini garis keras begitu. Oh ini dia pandangannya terlalu ekstrim gitu. Dalam kekristenan, dalam gereja juga ada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah ini Nikolaus dinilai sebagai ekstrim kanan. Mengapa?
Karena dia ingin mengajarkan kepada orang Kristen begini. Siapa yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu sudah membebaskan kita dari berbagai macam ketentuan hukum Taurat dan hukum manapun juga. Bebas, sebebas-bebasnya. Nah, ini yang Nikolas buat. Ya jemaat, ketika mengikuti golongan ini ya, berarti kita boleh ya menyembah kaisar ya. Oh boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan hati kita tidak menyembah kaisar. Itu kata Nikolas. Ini hati-hati juga Bapak Ibu. Dan itu terjadi dengan orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Itu terjadi. Hati-hati untuk itu ya. Kemudian juga Bapak Ibu pernah dengar juga kan, waktu Paulus menjelaskan tentang bolehkah memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala. Itu kan juga jadi masalah gereja mula-mula. Kuil-kuil di kota Efesus banyak. Orang habis mempersembahkan makanan di kuil-kuil itu, dibawa pulang lalu makan bersama. Banyak pertanyaan, boleh dimakan apa enggak gitu ya. Ada yang bilang, enggak saya enggak mau gitu ya. Kan itu sudah dipersembahkan kepada dewa berhala. Ada yang bilang, enggak apa-apa. Nikolas bilang nih salah satunya, enggak apa-apa. Ini kan bukan hal yang gampang ya, untuk kemudian gimana sih sikap kita gitu. Walaupun ini hal-hal yang dianggap sebagai ukuran kesalehan, tidak begitu. Ya, tidak begitu maksudnya. Oleh karena itu, lewat ayat-ayat ini juga Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya Tuhan Yesus juga memuji jemaat Efesus. Kenapa? Karena berhasil menelanjangi ajaran-ajaran palsu dan rasul-rasul palsu yang beredar pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan terhadap jemaat di Efesus berlaku juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Khususnya dalam rangkaian 73 tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat mengucap syukur hari ini 31 Oktober GPIB bertambah usia ke 73 tahun. Hari ini juga Bapak Ibu saudara-saudara adalah hari terakhir pelaksanaan persidangan sinode 21 GPIB. Ya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita hayati dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca, dengar, dan renungkan ini? Ternyata belakangan ini banyak orang yang keranjingan, yang punya semangat tinggi untuk mempertahankan ortodoksi, ajaran lurus, ajaran yang benar, ajaran yang murni. Namun menimbulkan sikap yang menganggap orang lain sesat. Bukankah itu hal yang tidak pas? Tuhan Yesus memuji tindakan dari orang yang justru mau melakukan kasih, di samping dia juga mau taat pada ketentuan hukum Taurat. Selama itu dilakukan demi kasih, dalam kasih dan juga menghasilkan suasana yang saling mengasihi, Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu. Efesus pernah lakukan itu, tapi pernah jatuh dalam dosa. Dosa kesombongan, dosa arogansi, karena merasa ketentuan-ketentuan, aturan-aturan Taurat mereka ketat lakukan, tapi mereka meninggalkan ketentuan dan sikap kasih. Itu yang ditegur oleh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira GPIB juga boleh bercermin dari firman Tuhan. Ya, jangan pernah merasakan bahwa kita lah yang paling benar, yang lain sesat. Itu juga keliru. Ya, firman Tuhan mau mengingatkan kita sekalian, marilah hidup di dalam kasih setia yang Kristus ajarkan kepada kita. Komitmen untuk berpegang pada ajaran lurus dan benar itu pasti dan penting. Tapi Tuhan juga membenci gereja yang asal dalam hal memberikan pengajaran atau menelan apa saja yang enak-enak dan bahkan juga menurut keinginannya sendiri. Ini yang ditentang oleh Tuhan. Yang kedua, sekali lagi, di dalam kasih. Tema kita hari ini. Ya. Kalau bicara hidup di dalam kasih, berarti tidak berarti mentoleransi kesesatan, maksud saya. Apalagi kebejatan. Kasih selalu berusaha memberikan koreksi,
bukan memvonis. Kasih bukan berarti kemudian mengutuk, tapi justru harus memberikan pengampunan. Oleh karena itu, marilah di dalam rangkaian persidangan Sinode GPB 21 yang hari ini akan ditutup, kita mengucap syukur kiranya perangkat-perangkat teologi, eklesiologi, bahkan misiologi gereja Tuhan dapat menjaga keseimbangan, menjalankan juga ajaran-ajaran iman di dalam kasih. Kiranya juga seluruh proses yang sudah berjalan secara daring maupun juga mereka yang ada di titik pusat, biarlah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati gereja ini, memberkati GPIB dalam 73 tahun. Biarlah hasil-hasil persidangan sinode ini bukan saja hanya sekedar di atas kertas, tapi mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita dengan takut akan Tuhan, setia kepada Allah sampai Tuhan datang kembali menemukan kita setia kepada Tuhan. Kiranya gereja ini terus bertumbuh, terus berkembang dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersama. Saat itu selesai, mari menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 260. Jemaat silakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati dalam rangkaian doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, dalam ibadah hari ini kami menaikkan syukur, rasa terima kasih
kepada Tuhan Kepala Gereja untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB yang memasuki usia ke-73 tahun. Bapa di sorga, gerak layan gereja ini penuh dengan dinamika di tengah-tengah tantangan, pergumulan, bahkan juga jawaban-jawaban gereja hadir untuk berdampak. Gereja hadir menjadi garam dan terang dunia ini. Biarlah GPIB terus semakin diberkati Tuhan dalam segala keberadaannya. Baik masih banyak kelemahan, kekurangan, namun kami juga mensyukuri begitu banyaknya juga karya Tuhan bekerja melalui gereja ini untuk hadir di negeri kami sampai ke pelosok pedalaman, baik sebagai jemaat-jemaat induk maupun juga sebagai bagian jemaat Bajem dan pos-pos Pelkes yang ada di gereja Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan memberkati GPIB agar kami tetap juga ingin tetap mempertahankan ajaran yang benar sesuai ajaran Kristus. Namun kami juga diajarkan oleh Kristus untuk tetap dalam kesetiaan iman, hidup di dalam kasih dan meneruskan kasih-Mu kepada sesama kami. Bapa di sorga, berkatilah GPIB secara sinodal, fungsionaris Majelis Sinode GPIB 20 yang juga akan berakhir pada hari ini. Juga bagi fungsionaris Majelis Sinode 21 yang terpilih, Tuhan akan memberkati melalui para pelayan-pelayan Tuhan ini, pemimpin-pemimpin yang dipercayakan pada mereka, biarlah mereka dapat menjalankan tugas panggilan putusan gereja Tuhan ini, membawa kemuliaan dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka akan menjalankan tugas tanggung jawabnya. Ya Bapa di sorga, jemaat-jemaat GPIB, bahkan juga pos-pos Pelkes yang ada di dalamnya, dengan program-program, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, pelaksanaan persidangan Sinode 21 hari ini berakhir. Biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan memberkati di dalam GPIB, mempersiapkan gerak layan dalam kepemimpinan yang baru, juga di dalam perangkat-perangkat gerejawi yang baru. Tuhan sudah memberikan berkat-Mu, kekudusan, sehingga biarlah GPIB semakin bertumbuh dan setiap jemaat-jemaat yang ada di dalamnya berkembang dan menghasilkan buah-buah roh kehidupan, Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami GPIB Siloam Pontianak dengan segala keberadaan kami, baik kami yang hadir dalam gedung gereja maupun kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Semua kami yang boleh melayani pada saat ini, Tuhan memberkati. Juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam kondisi tubuhnya lemah, sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dalam proses perawatan di rumah dan proses pemulihan, Tuhan jamah berikan kesehatan, kekuatan kembali bagi mereka. Yang berduka, Tuhan akan berikan penghiburan dan kekuatan iman. Bagi yang dalam pergumulan, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, biarlah mereka mengucap syukur untuk pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, bertambah anggota keluarga, bertambah karir, berkat, pendidikan, sekolah anak-anak kami, berbagai macam kebahagiaan hidup Tuhan sempurnakan. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Baik. Kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat, baik yang ada dekat dengan kami maupun yang berada jauh, dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, usaha kami, rumah tangga kami, bahkan juga semua rencana-rencana dan doa kami Tuhan dengar. Bapa berkati para presbiter yang melayani Tuhan, baik saat ini maupun juga yang ada di sektor-sektor, di Bajem dan di pos Pelkes. Tuhan memberkati pengurus ke-6 Pelkat, Tuhan memberkati tim Satgas, bahkan komisi, kepanitiaan, pegawai kantor gereja, hoster, dan security. Tuhan berkati seluruh perangkat pelayan-Mu yang ada di Siloam Pontianak untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan apapun yang diperlukan gereja ini akan Tuhan cukupkan dan limpahkan dengan berkat kasih karunia-Mu yang ajaib itu. Tuhan pasti memelihara gereja Tuhan saat gereja diutus, dan gereja selalu hadir
berdampak dan menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan Allah. Bapa di sorga, kami menyerahkan Persekutuan Gereja Indonesia, kami menyerahkan juga bagi pekabaran Injil, biarlah negeri ini juga boleh disapa dengan kabar baik, kabar keselamatan dalam seluruh aspek kehidupan setiap umat Kristiani. Memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat, pimpinan kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan staf, gubernur Kalimantan Barat, Bapak Wali Kota Pontianak dan jajarannya, pihak TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan, penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kami ucap syukur juga Tuhan, GPIB Siloam Pontianak ambil bagian untuk ikut dalam penanganan pandemi COVID dengan pelaksanaan vaksin yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan akan memberkati dan melengkapinya. Bagi mereka yang saat ini masih bergumul untuk menyembuhkan pasien, baik tenaga kesehatan, para medis, tenaga ahli, biarlah Tuhan pandemi ini boleh mereda dan berangsur-angsur boleh hilang karena kuasa dan tangan Tuhan yang boleh memberhentikan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang pekan karya kami yang baru dan firman Allah yang kami dengar boleh terwujud dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat
surga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja, melayani di tengah gereja-Mu, dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi dan memberikan dukungan bagi kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersamamu di surga kekal. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini dan ketika kami saling menguatkan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabda-Mu, menyanyikan pujian, dan meraih kekuatan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingkai dan penuh pertikaian. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda, kami yang ada diperlengkapi dengan kehendak-Mu dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan untuk semua kesempatan, harta milik dan kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Disilahkan duduk. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 31 Oktober 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan. Kami beritahukan pada warga jemaat bahwa dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 hari ini, sedang berlangsung persidangan Sinode ke-21 yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur, dan GPIB Jemaat Siloam Pontianak sebagai titik jemaat beserta undangan Musyawarah Pelayanan Kalimantan Barat. Yang kedua, Majelis dan seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan Dirgahayu ke-73 tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, terus menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, Majelis dan seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan selamat melayani fungsionaris Majelis Sinode ke-21. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan
kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 31 Oktober sampai 6 November 2021. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal pasal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Jemaat mari berdiri. Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
majelis dan seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan Dirgahayu ke-73 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat terus menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah. Selamat melayani kepada fungsionaris Majelis Sinode ke-21. Tuhan memberkati.